Salve fratres carissimi. Dalam sejarah gereja itu kata heresis bukan lahir dari kebencian tetapi dari kesadaran pahit bahwa kebenaran kadang pecah menjadi serpihan dan serpihan itu menuntut nama. Nah, dalam terang itu menyebut Protestan sebagai heresi bukan soal emosi, melainkan soal garis warisan, konsistensi iman, dan luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Mari kita langsung ke inti, lugas tanpa bedak-bedak manis. Protestan disebut heresi karena mereka memutus satu hal yang dalam tradisi Kristen sejak para rasul dianggap sebagai nadi gereja, otoritas yang bersatu, tradisi apostolik, magisterium, dan kitab suci sebagai satu tubuh, bukan potongan lepas. Ketika satu simpul dirobek, seluruh anyaman longgar. Garis historisnya sederhana. Reformator abad ke-16 tidak hanya mengkritik moral para klerus, itu sah, itu perlu, dan itu terjadi juga di dalam gereja Katolik sendiri, tetapi mereka mengubah struktur epistemik kekristenan. Sola Scriptura itu bukan sekedar slogan, dia merombak fondasi cara gereja memahami wahyu. Ketika wahyu tidak lagi dijaga oleh komunitas apostolik yang hidup, setiap individu berubah menjadi pusat penafsiran. Di titik itu, kesatuan ontologis gereja tidak hanya retak, dia hancur menjadi ribuan fragmen. Sejak itu, sejarah Protestan adalah sejarah perpecahan yang bertambah, bukan berkurang. Nah, apakah itu berarti Protestan jahat? No. Tapi dalam bahasa tua gereja, heresi berarti memilih, mengambil sebagian, menolak sebagian. Iman yang tadinya utuh dipecah seperti batu cadas di tangan tukang yang terlalu bernafsu. Luther mengambil Paulus dan menolak Yakobus. Calvin menyanjung kedaulatan Allah tetapi mengorbankan kehendak manusia. Zwingli menolak tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi, padahal itu inti iman para bapak gereja. Heresi adalah pemilahan yang melukai tubuh. Tetapi jangan salah paham, istilah itu sebenarnya lebih sedih daripada marah. Protestan disebut heresi karena mereka lahir dari gereja, keluar dari rumah tua itu dengan membawa sebagian perabot, sebagian memori, sebagian iman, dan menyebut sisa yang tertinggal sebagai beban. Bahasa lama menyebut itu heresi, bahasa hati menyebutnya perpisahan. Ya, jadi kalau Anda ingin melangkah lebih jauh, di ujung pembicaraan ini ada ruang untuk membahas bagaimana heresi ini membentuk wajah modern kekristenan dan bagaimana pernah ada mimpi bahwa semuanya kembali menjadi satu meja makan, bukan ribuan pondok kecil yang saling berteriak dari bukit masing-masing. Follow for more.